Gua dan teman-teman lah punya karya yang alhamdulillah betul. sudah umur 8 bulan dan sudah ada tiruannya loh. Kenapa pelek? Karena nggak tahu ya, setiap gua rasa anak motor, anak mobil tuh kalau modif pasti pelek gitu ya. Sudah lama ya tidak lihat pelek Palang 3 ya. Iya, udah lama banget ya zaman. Coba set. Angkatan ini setahunya apa? Pelek Palang 3. Malu. Coba apa? Alah, udahlah. Dari zaman Antera, bro, tahu Antera. Dan Den Dimas. Halo, selamat sore Mas Manut. Akhirnya kita bisa on cam bareng. Betul, saya harus manut sama Mas Manut. Terima kasih sudah datang di podcastnya Auto Rider. Kita Dengan namakan senang ini hati. Ramo Podcast, bro. Ramo. Jadi, Ramo. Rangga Mobile. Bener. Karena kita ada di atasnya mobil Toyota Rangga. Bener. Jadi Tapi sekarang kita nggak ngomongin mobilnya, kita ngomongin. Oh, kita nggak ngomongin mobil. Kita ngomongin roda. Roda gembira. Bener. Paling bagus loh tempatnya. Saya terkesima. Terima kasih loh, terima kasih. Sejujurnya. Mudah-mudahan nyaman ya. Nyaman. Dingin ya, cukup dingin ya. Apalagi yang bikin nyaman adalah jadi kita kalau ngobrol harus gini, guys. Karena ini sponsor. Apa kabar? Enggak. Jadi saya mengundang Den Dimas di sini pengen minta cerita dia buat yang ada di depannya ini loh. Betul. Sebentar. Gimana nih? Saya di sini ngomong harus saya ya. Saya Anda. Enggak. Bebas. Karena saya nggak bisa kayak terlalu sopan. Kebiasaan soalnya Maksudnya, tadi abis sama yang lain-lain. Betul. Agak-agak ini ya. Ya, betul, kalau sama itu emang bos-bos lah ya. Iya. Itu sama, itu betul. Kebetulan ini juga belum dicopot, jadi saya nggak mau ganti lagi gitu loh. Saya lagi ya, Gini Dim. Apa? Lo kan siapa sih yang nggak tahu Den Dimas ya? Dari Ya zaman dong. dia masih vlogging-vloggingan di Aussie itu ada nonton. Sudah lama sekali ya itu ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Itu tuh Aussie tuh Jangan 2000. disebut ya kalau gitu. Ketahuan umur gua juga. Bener, dia lagi. Emang sudah senior, bukan senior. Iya. Lebih duluan main, Iya. sudah lebih duluan main. Ya zaman YouTube masih belum rame lah di Indonesia ya. Pemula ya, pemain muka lama. Itu udah lama banget itu. Tahun berapa? 2017. Dibot ya? Iya. Sampai 2019 tuh waktu gue di Melbourne dulu. Gitu. Ya dari zaman itulah perjalanan hidup ya. Sudah Dan lama, ini sudah lama. fase kehidupan saat ini, ini ngomong apa Ini ya? fase kehidupan. Kayak motivator kita. Habis ini dibuka kelas motivasi by Manut. Iya sih. Tapi ini fase kehidupan ini bahwa Den Dimas punya karya. Kita lah, gua dan teman-teman lah punya karya yang alhamdulillah betul. sudah umur 8 bulan dan sudah ada tiruannya loh. Dim, ceritain dong, ini apaan sih, Dim? Jadi ini tuh makhluk apa sih Sugoi ini? Makhluk. Jadi ini adalah pelek kebanggaan gua dan tim gitu ya, Sugoi. Pelek yang kita launching tuh 8 bulan yang lalu, ya kan? Itu kan kedengeran dulu ya, itu pernah lu cerita ya. Ada sesuatu lah gitu loh. Bener. Ini ternyata ya makhluknya. Ini makhluknya ini pelek Palang 3 ini yang sudah lama ya tidak lihat pelek Palang 3 ya. Iya, udah lama banget ya zaman. Coba set. Angkatan ini setahunya apa? Pelek Palang 3. Malu. Coba apa? Alah, udahlah. Dari zaman Antera, bro, tahu Antera. Karena emang Palang 3 itu sudah zaman dulu banget sih. Iya. Ya. Cuman ya itu, disitulah kita berpikir kayak kayaknya lucu nih menghidupkan kembali Palang 3 dengan sedikit gaya modern lah gitu. Jadi nggak jadul-jadul banget gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin peleknya ya, itu kok lu kenapa pikirannya pelek gitu loh? Lu kan sebagai sekarang siapa sih yang nggak tahu Den Dimas ya di dunia ini ya, dunia permotoran. Kenapa pelek sih, Dim? Kenapa pelek? Karena nggak tahu ya, setiap gua rasa anak motor, anak mobil tuh kalau modif pasti pelek gitu ya. Iya kan? Nggak, kalau mobil sih gue percaya. Ya, kalau motor tuh mungkin bukan top of mind. Tahu kenapa gitu ya. Tapi emang mungkin nggak, kalau anak motor tuh tahu nggak apa? Apa? Yang pertama dipikir buat diganti. Apa? Spion.
Iya betul. Iya nggak? Kenapa ya? Nggak tahu deh. Iya, teman-teman komen ya. Nggak, bahkan sekarang ada yang bilang modifan pertama motor adalah lepas spion. Lepas. Jadi modifnya tuh lepas spion. Gue kayak, oh itu modif ya hitungannya. Oke. Ya, balik lagi kenapa pelek ya, karena kayaknya gue rasa impian orang yang suka modif tuh kayak bikin pelek. Kalau saya bikin jok, ibaratnya kalau pelek tuh kayak sepatu lah ya. Soalnya kan bikin pelek tuh lo harus ada pabriknya, prosesnya panjang. Kayak bikin pelek tuh sesuatu yang susah lah ya. Dan waktu itu opportunity-nya datang, jadi kayak yaudahlah, nggak mau dilewatin, yaudah. Jadi deh bikin pelek Sugoi. Nah, berarti si Sugoi ini lahir mulai dari opportunity dulu apa dari gambar dulu, Dim? Kalau niat kan ada ya? Dari gambar dulu sebenarnya. Oh, dari gambar dulu. Dari gambar dulu, ya kan. Opportunity-nya ada, ya udah deh gayung bersambut, sekalian aja kita gas. Boleh tahu nggak siapa yang gambar ini? Yang gambar ini salah satu tim gua namanya Ridwan, tapi emang kita mikirin rame-rame. Bagi fotonya ntar dikasih lihat di sini. Boleh. Namanya ini dia nih pelakunya. Dia yang punya otaknya dan dia ternyata kreator dari Sugoi ya. Dia salah satu desainernya. Jadi kita emang rimbuk bareng-bareng. Oke guys, kita bikin pelek yuk apa gitu. Palang 3, palang 5. Kita mikirnya kayak kalau palang 5 itu rata-rata lah sekarang. Itu banyak, palang 5 benar. Ya. Palang 5 banyak 7. Oke guys, kita coba. Maksudnya motor standar pun rata-rata kalau palang 5 gitu sekarang. Akhirnya kita kayak coba yuk kita brainstorm palang 3 gitu. Jadi kita semua brainstorm. Kebetulan Ridwan ini emang yang bisa gambar. Yang bisa gambar, yang bisa nge-sketch produk. Berarti gitu ya. Yang ngomong banyak. Benar. Tapi yang gambarin dia. Dan dia juga emang ngasih input gini gitu. Jadi kayak oke, jadi nih. Iya. Tek, ini gambarnya. Gitu. Kebetulan gambar dia paling presisi lah ya. Bundernya nggak peot. Benar, gitu ya. Kalau gue yang suruh gambar tuh berubah. Elips ya jadinya. Jadi mending nggak usah ya kan. Jadi mendingan daripada gue kasih ke pabrik diketawain, ya kan. Daman lu gambarin duluan yang bagus gitu. Ya gitulah, makanya kenapa Ridwan yang gambarin palang 3 kayak gini. Masih ada gue gambarnya? Mana ya? Sebentar, gue cari dulu. Gue nyontek di handphonenya Dan Dimas, tapi ntar ditampilin di sini boleh lah. Boleh. Ini ceritanya gambar aslinya pelek Sugoi nih. Nih. Asik. Oh iya beneran ya? Ini pakai jangka kayaknya nih yang ini. Nah ini kalau gue yang bikin nggak mungkin kan kayak gini kan. Terus gue ada shadow-shadownya biar kelihatan. Ya. Berarti dari gambar desainnya jadinya mirip nih. Lumayan, waktu itu ada beberapa gambar kan. Ada beberapa pilihan ya. Benar. Nah kalau yang ini lebay sih, yang sebelah sini nih. Kayak swastika. Benar. Makanya kan. Tapi ya oke lah. Bikin pelek tuh ini lebih culture sih sebenarnya ya. Ya kita suka simple. Imho cie. Simple terus kayak eye catching juga gitu kan. Jadi ya akhirnya terjadilah si pelek Sugoi ini. Tapi bro semua, kayaknya yang pertama kali jadi bukan yang ini ya. Bukan. Ini adalah yang baru diperkenalkan tadi. Benar. Jadi ini kita bikin special edition khusus untuk teman-teman Mio Sporty. Ini ada tulisannya sini. Ini nih kita sebutnya namanya Tokyo Special. Oh ini Tokyo. Yang merah ini Tokyo. Tokyo Special. Jadi ini hitam, terus tapi di lipsnya di polish. Jadi metal polish plus hitam. Benar. Plus ada stiker. Ini prosesnya ternyata rumit. Oh? Jadi ngecat dulu, terus habis itu baru di. Bener. Jadi bukan dipolis dulu, terus habis itu di masking baru dicat enggak. Tapi catnya baru di bradle. Dan itu di bradle lagi apa sih dia? Gitu lah pokoknya. Iya, di polis gitu. Jadi itu prosesnya ternyata sulit dan karena Cemco partner kita ini punya standar yang tinggi ya. Jadi mereka bukan serta-merta oke udah jadi ini Mas gitu. Enggak, mereka tetap ngetes dulu. Iya, Bro. Jadi di sini ada tulisannya ya. Jadi ini pabriknya yang Cemco. Bikin Cemco. Benar. Dan ini Sugoi. Benar. Dan ini Sugoi-nya juga dicetak ya, bukan stiker ya. Bukan, ini emboss mendelep ke dalam, mendelep tuh bahasa Jawa ya. Ya ini sih bukan emboss ya sebenarnya ya. Karena ini emang part of cetakannya kan? Iya, ini part of cetakannya di dalam situ Cemco. Jadi si dice-nya emang begini udah. Bener. Gitu. Bener gitu. Nah, yang pertama kali launching tuh yang satu lagi. Mana? Kayaknya ada tuh di peleknya di situ tuh. Oh, ini dia nih. Jadi pertama warnanya ini. Pertama warnanya ini. Silver. Pertama emang silver aja. Kita bikin silver aja karena kita mikir kayak yang beli pelek Sugoi ini gue rasa orangnya pada kreatif. Jadi pasti pada akan ngecat ulang gitu kan. Dan silver ini juga emang yang paling banyak masuk lah ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini tipe baru nih. Ini kayaknya, nih lihat ya, kan dari sisi sini, kira-kira
Ya, dia baut 4 juga. Tapi di sebelah sini beda nih. Karena ini adalah untuk Honda. Ini buat Yamaha. Jadi waktu awal launching kita untuk Yamaha, Matic. Nah, dari awal tuh emang udah banyak banget mana yang Honda. Akhirnya hari ini kita launching banyak Honda. Dan ini Honda untuk Vario mulai dari Vario 110 old. Iya, bisa. Ada Vario 110, 125 bisa. Kaset Super old. Itu Vario tuh banyak banget guys Super generasinya. LED old Bisa pasti, karena gua udah pakai. Sampai yang baru. LED old yang lu bangun barusan, yang baru itu. Sampai ya? yang baru 160 selama bukan disc brake belakang ya. Oh iya, yang masih pakai tromol ya. Itu bisa. Iya. Karena belakangnya tromol ya. Benar. Jadi kelebihannya Vario, kelebihannya keluarga Honda itu adalah spare partnya sharingnya banyak banget. Iya betul. Gitu. Jadi itu untungnya. Ya dia Honda itu peleknya desainnya lumayan banyak. Tapi kalau yang awal-awal tuh Beat, Vario Karbu, Vario 110 Tekno itu sama tuh desainnya tuh. Benar. Jadi ininya juga sama. Nah, ngomong-ngomong kalau buat Vario 110 old Karbu, ini bisa buat speedonya nggak? Buat apanya? Ada giginya nggak buat speedo? Nah, itu mungkin ada butuh sedikit modifikasi ya kayaknya. Oh gitu. Okay. Butuh ininya kan? Ya, betul. Butuh ininya kan? Iya. Berarti ini kan speknya buat yang agak lebih baruan. Yang udah, baruan. Udah agak baruan. Yang dia pakai sensor di belakang ya, buat speedonya ya. Ya udah agak baruan dikit. Karena kalau yang kayak ini kayak Mio kan, yang ada sensor di sini. Ya, ini kan? buat gigi nanasnya nih sebelah sana ya. Oke lah, kira-kira. Benar. Siap. Nah ini yang ada buat Vario. Sekarang sudah ada. Begitu. Keren sih. Dia ukurannya sama. Depan 14 inch ya? 14 inch, depan 160. 160. Ini sebentar, ini ada kayaknya di sini. Belakang 185. Oh iya nih. 165, 160 185. Ini 160 yang depan, belakang 185. Biasanya sih gitu ya? Standar ya tuh ukuran yang cukup standar dan kayak ukuran yang dipakein ban tuh bannya jadi sebenarnya kalau Vario yang Vario Karbu 110 itu depan 140, belakang 160 setahu gue. Jadi ini upsize kalau pakai ini. Kalau untuk yang lama nih agak upsize, kalau untuk yang baru sedikit downsize. Yes. Karena yang baru udah berdua kan. Ya, betul. Apalagi yang Vario 125 baru itu kan pakai Vario 150 ya. Yang lama tuh. Jadi dia emang lebih lebar. Nah, dia berarti bisa pakai ban depan 90, belakang 100. Masih bisa. Dan gara-gara lebarnya cuma segitu, pakai ban 180 tuh ngebulutnya dapat aja. Pas ya. Enak. Nggak terlalu narik ya. Nggak terlalu narik. Kalau pakai pelek standar kan jadi ngedonat banget tuh. Gitu ini enak jadinya. Ya. Kalau mau lihat bisa di fitmentnya bagus. Kata-kata di Dimas aja. Kalau misalkan mau ngeliat ada di boot langsung. Boleh, mungkin bisa dimasukin di roll. Keren. Jadi ini plug and play ya. Khusus buat Mio dan Vario. Nah, Mio-nya Mio apa aja? Mio tuh jadi kalau Mio Sporty keluarga 115 cc lah ya. Iya, oke. Dan keluarga 125. Oh, masih dapat. Berarti Mio Soul bisa. Gear sebelum yang Ultima ya. Oh, gear yang itu bisa. M3. Kalau yang Ultima kan 12 inch ya. M3. Ada. M3. Oh, M3 masih bisa. Ada di sana di bootnya Yamaha ada Mio M3 satu dari modif. Mio J berarti bisa juga ya? Bisa. Oh. Jadi lucu juga ya. Berarti banyak banget yang ya itu pelek sejuta umat sih sebenarnya. Benar. Semua kan kalau Yamaha. Iya. Jadi ini udah dipersiapkan ya mungkin 90% kecuali X-Max. Kecuali Aerox, NMAX itu belum. Yang metik-metik yang lainnya bisa sama begitu pun juga. Kecuali kalau mau maksain si Aerox pakai ini. Tapi biasanya Aerox pakai Lexi. Benar, karena Lexi itu barengannya sama Aerox kan. Gigi nanas belakangnya beda. Gitu. Jadi harus seru juga sih ini. Jadinya fokusnya di 14 dulu ya. Sementara ini ya karena emang develop pelek tuh tidak semudah itu ya. Jadi karena belum tentu desain ini di 14 cakep tapi di 12 pas. Benar. Gitu. Bisa ada ya gitu-gitu deh ya. Banyak dan apa ya? Baik lagi ngedesain pelek tuh susah banget ya, mesti melalui berbagai macam proses. Nah, ini ada yang lucu nih. Ini pelek tadinya gue nanya di mana pentilnya ya, ternyata nyempil di sini. Ini juga sesuatu yang gue BM request ke Cemco, bisa nggak gitu? Karena jujur ini gue terinspirasi dari pelek Alpina mobil. Oh, dari mobil? Jadi pelek Alpina. Gue pikir kalau moge-moge kan rata-rata banyak yang nyamping begini nih. Oh, posisinya? Iya, posisinya. Posisinya. Posisi di tengah nih. Jadi di antara ini, di antara spoknya ini. Ada satu pelek mobil Alpina itu yang lipsnya itu tuh nggak ada pentil sama sekali. Pentil. Karena pentilnya ada di tengah di hub gitu. Pentil ya, bukan yang pertama ya. Iya, pentil, sorry. Nah, dari situ gue bilang, Mas bisa nggak? Coba dong ini di sini gitu. Nah, ini prosesnya juga lumayan susah. Mereka harus ngetes berkali-kali kekuatannya dan sebagainya.
Tapi ternyata bisa. Keren sih. Cakep. Harganya berapa sih, Dim? Yang ini 1,8. 1,8, yang ini yang standar Vario ya? Mio 1,8. Special edition? Special edition Tokyo Special 1,9 aja. 1,9, beda 100.000. Beda 100.000, udah dapat beda warna dan polish lips. Alright, Gitu. sorry. Maaf ya, ini saya matiin dulu. Bos telepon. Soalnya nanti kita akan podcast sama dia aja. Oh iya, bagus. Bentar ya bro, kita lanjutin dulu. Oke, teman-teman yang mau langsung aja ke boothnya Dan Dimas. Tapi ini bisa juga dicari di marketplace ya? Ada di marketplace. Langsung aja cari Sugoi gitu. Sugoi, masukin aja Sugoi Cemko, muncul. Bisa langsung check out. Thank you, udah sharing banget sama sharing mengenai background ya. Kita behind the story dari seorang penggemar otomotif, anak motor banget, yang ternyata bisa mewujudkan impiannya punya pelek sendiri. Thank you lah Mas Marut udah diundang ke sini. Thank you ya, Dim, ya. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa bikin sesuatu lagi nanti bareng-bareng ya kan. Ya teman-teman, thank you yang udah nonton podcast ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua bahwa mewujudkan impian itu adalah sesuatu yang wow. Ya kan? Amin. Puas banget ya punya ini. Puas, ya? Alhamdulillah puas banget. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menikmati hasil dari impiannya Dan Dimas dan tim. Thank you. Kita bakal ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Thank you Dim, udah mampir. Thank you Mas Manut. Sukses. Thank you. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye.